Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar jaringan telekomunikasi. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Adri Kamal Budiman, selanjutnya adalah Raffi Hafiz Kurniatoko, Fabian Rashid Masdudin, dan Haikal Yusuf. Nah, untuk praktikum kali ini kami adalah membuat sebuah topologi yang terdiri dari komponen aktif dan komponen pasif. Nah, untuk komponen aktif akan dijelaskan oleh Raffi. Untuk Raffi dipersilakan. Ada komponen aktif, pertama ada server. Server adalah suatu sistem komputer yang memiliki layanan untuk dalam beberapa penyimpanan data, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai peladen. Selanjutnya ada router, yaitu perangkat yang berfungsi untuk mentransmisikan paket data dari jaringan internet ke perangkat lain melalui proses routing. Lalu ada switch, sebuah alat jaringan yang melakukan penjembatan tak tampak atau penghubung penyekatan ataupun juga segmentation banyak jaringan dengan pengalihan berdasarkan alamat MAC. Lalu yang terakhir ada PC atau laptop, yaitu user dari topologi jaringan tersebut. Nah, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Haikal Yusuf. Untuk Haikal dipersilakan. Di sini komponen pasifnya kita memiliki 3 kabel atau memakai 3 kabel, yaitu ada fiber, UTP, dan konsol. Kabel fiber adalah jenis kabel yang digunakan untuk menyalurkan data atau informasi ke lokasi yang diharapkan dengan kecepatan internet yang tinggi. Lalu ada kabel UTP, yaitu kabel yang digunakan untuk menyambung perangkat komputer dengan sebuah jaringan lokalan. Lalu yang ketiga ada kabel konsol, yaitu digunakan untuk menghubungkan dari terminal komputer ke router atau switch pada port konsol. Nah, untuk berikutnya adalah topologi jaringan. Nah, untuk topologi jaringan ini akan dijelaskan oleh Fabian. Untuk Fabian dipersilahkan. Jadi ini di sini kita menggunakan topologi hybrid yang bisikan diawali dengan server yang terhubung dengan router, lalu router menghubungkan ke kedua switch yang berada di sisi kiri dan kanan, lalu dari switch tersebut kita menghubungkannya kepada user yang berupa laptop dan PC. Nah, untuk selanjutnya, untuk bagian server akan dijelaskan oleh Raffi. Untuk Raffi dipersilahkan. Lalu selanjutnya untuk server satu. Lalu untuk konfigurasinya IPv4 addressnya yaitu 192.168.2 dan .2. Pada bagian DNS domain yaitu kelompok 5.arfa. Untuk usernya sendiri kami menggunakan yang pertama ada Kemal, yang kedua ada Rashid, ketiga ada Hafiz, dan keempat ada Yusuf. Untuk passwordnya yaitu 123. Untuk router akan dijelaskan oleh Fabian. Untuk Fabian dipersilakan. Jadi router menuju server, kita melakukan IP configure dan mendapatkan IP address-nya berupa 192.168.2.1. Dan setelah itu router menuju switch, kita mendapatkan IP configure dengan 192.168.3.3. Lalu router menuju switch yang sebelah kanan mendapatkan IP configure 192.168.4.3. Lalu di sini fungsi kabel konsol yaitu untuk menyambungkan dari user langsung ke router tanpa harus melalui switch dulu. Nah, untuk selanjutnya di sini setelah semua terhubung dengan
kabel UTP, fiber, dan konsol. Di sini kita akan mencoba untuk, di sini akan saya jelaskan dulu untuk konfigurasinya, di mana untuk di sini adalah, nah di sini itu untuk default gateway-nya atau IP gateway-nya yaitu 192.168.3.3 di sini. Nah, untuk di sini yang 192.168.3.1 ini adalah IP dari si laptop ini, dari user ini. Nah, sama seperti yang lainnya juga seperti itu pada PC. Pada PC di sini juga terlihat 192.168.3.3 sama seperti laptop karena terhubung dengan satu switch dengan IP address-nya 192.168.3.2. Di sini juga untuk PC yang terhubung dengan switch kanan itu dengan IP CPC-nya 192.168.4.1 dengan IP gateway-nya 192.168.4.3 dan laptop juga sama dengan IP laptopnya 192.168.4.2. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengirim pesan ke si PC yang dengan satu switch dulu, yaitu ping 192.168.3.2. Nah, di sini dapat dilihat kalau misalnya pesan tersebut berhasil dengan terkirim 4 dan yang diterima adalah 4, yang berarti tidak ada paket loss di sini. Nah, selanjutnya akan kita coba untuk melakukan pengiriman pesan melalui router terhubung ke PC sebelah kanan, yaitu ping 192.168.4.1. Nah, di sini juga kita lihat, biasanya kalau lama gini tuh dia request timeout, tapi biasanya setelah itu berhasil. Nah, dapat dilihat juga di sini berhasil dengan yang terkirim 4, dan yang diterima adalah 3 dengan paket loss-nya 1, yaitu sebesar 20%. Nah, untuk selanjutnya di sini adalah untuk email. Kita coba terlebih dahulu di sini. Untuk emailnya kita configure email. Di situ masukin nama user yang tadi dengan yaitu Kemal dengan email address-nya kemal@kelompok5.arfa dengan domain network server tadi di awal. Dengan mail servernya 192.168.2 yaitu IP dari server tersebut. Dengan username Kemal dan passwordnya tadi sudah dibilang 1, 2, 3. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk melakukan pengiriman email. Ini dari laptop 0, berarti Kemal, kita kirim email, kita coba dulu ke PC yang di sebelah kita. PC yang terhubung dengan switch kanan, yaitu Rashid@kelompok5.arfa. Subjek tes. Ini jam kita sekarang saja untuk pesannya 2151. Kita coba send. Oke, di sini dengan subjek tes dengan mail to rashid@kelompok5.arfa berhasil terkirim. Kita lihat untuk di PC yang diterima di sini, kita lihat untuk email receive. Nah, di sini dapat dilihat dari kemal@kelompok5.arfa dengan subjek tes yaitu jam sekarang itu 2151. Baru kita coba dengan laptop yang berbeda ke PC yang kiri itu. Nah, berarti untuk itu kita coba compose hafiz@kelompok5.arfa dengan subjek tes dengan yang berisikan jam sekarang 2152. Oke. Nah, di sini juga berhasil terkirim. Kita coba cek di sini. Stop, email, receive. Nah, di sini terlihat dari yusuf@kelompok5.arfa dengan subjek tes terkirim pada 14 Januari 2023 jam 18. Jam 2152 di sini jelas 2152 sesuai dengan yang jam sekarang. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba untuk yang web.
Nah, untuk web browser kita akan mencoba. Nah, di sini kita coba untuk web browsernya 192.x168.2.2. Nah, di sini dapat dilihat bahwa berhasil untuk web browsernya sendiri. Nah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.